Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang implementasi makroalga sebagai bioentrepreneur yang beranggotakan Fitri Nurjana sebagai pemateri keempat, Nuni Sri Nuroni pemateri ke-1, Ispidila Kasturi pemateri kedua, dan Winda Dewi Lestari pemateri ketiga. Yuk langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Sri Nuroni, NPM 192154014, akan menjelaskan tentang pengertian bioentrepreneur dan makroalga. Pengertian bioentrepreneur dan makroalga. Kata bioentrepreneur berasal dari dua kata, yaitu bios dan entrepreneur. Bios artinya kehidupan, dan entrepreneur atau wirausahawan artinya orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bioentrepreneur adalah orang yang melakukan usaha dengan memanfaatkan berbagai organisme hidup yang ada di alam. Makroalga merupakan tumbuhan yang hidup di laut. Makroalga tergolong dalam Talophyta karena tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati, melainkan hanya mempunyai batang yang disebut talus. Alga berdasarkan pigmen terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Rhodophyceae atau alga merah, Chlorophyceae atau alga hijau, dan Phaeophyceae atau alga coklat. Alga juga merupakan sumber daya yang kaya akan berbagai metabolit sekunder. Makroalga adalah komponen yang penting secara ekologis dan ekonomis dalam ekosistem laut. Secara ekologis, makroalga memiliki peran sebagai produsen utama makanan untuk biota laut lainnya, menyediakan tempat berlindung, tanah pembibitan, dan wastafel karbon. Makroalga mengandung pigmen fotosintetik untuk dapat menyediakan makanan mereka sendiri dan menghasilkan karbon dioksida untuk biota laut lainnya. Makroalga juga memiliki kemampuan untuk mengurangi efek pemanasan global melalui wastafel karbon. Penyerapan emisi karbon aktivitas antropogenik oleh organisme laut disebut sebagai karbon biru. Oleh karena itu, makroalga secara ekologis penting untuk penyeimbangan berkelanjutan ekosistem laut. Makroalga atau rumput laut merupakan komoditas unggulan di bidang perikanan. Makroalga merupakan sumber penghasil fikokoloid, yaitu agar-agar, karaginan, dan alginat yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai industri seperti industri makanan, kosmetik, farmasi, fotografi, dan industri lainnya. Makroalga juga merupakan sumber polisakarida bioaktif seperti ulpan, fukoidan, fukosantin, manitol, laminaran, caulerpenin yang bermanfaat untuk bahan senyawa obat. Manfaat mikroalga secara ekologis memberikan dampak terhadap keseimbangan ekosistem laut dan secara tidak langsung memberikan dampak terhadap manusia, terutama dalam bidang perikanan. Keanekaragaman makroalga yang tinggi akan berpengaruh terhadap produktivitas biologi yang tinggi di ekosistem. Hasil perikanan tersebut akan terus berkelanjutan apabila keseimbangan ekosistem laut dapat terjaga kelestariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispidila Kasturi, NPM 192154019, akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang rumput laut. Pengertian rumput laut. Rumput laut atau seaweed merupakan salah satu tumbuhan laut yang tergolong dalam makroalga benthing yang banyak hidup melekat di dasar perairan. Rumput laut merupakan ganggang yang hidup di laut dan tergolong dalam divisi Talophyta. Klasifikasi rumput laut berdasarkan kandungan pigmen terdiri dari 4 kelas, yaitu rumput laut hijau
yang disebut dengan chlorophyta, rumput laut merah yang disebut dengan rhodophyta, rumput laut coklat yang disebut dengan phaeophyta, dan rumput laut pirang yang disebut dengan chrysophyta. Pemanfaatan rumput laut dari aspek industri dan kesehatan. Pemanfaatan rumput laut secara ekonomis sudah dilakukan oleh beberapa negara. Cina dan Jepang sudah dimulai sejak tahun 1670 sebagai bahan obat-obatan, makanan, kosmetika, pakan ternak, dan pupuk organik. Rumput laut telah dimanfaatkan sebagai makanan sehari-hari bagi penduduk Jepang, Cina, dan Korea. Dan bahkan pada tahun 2005 nilai konsumsi rumput laut mencapai 2 miliar US dollar. Pemanfaatan rumput laut di Indonesia sampai saat ini terbatas sebagai bahan makanan bagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir dan belum banyak kalangan industri yang mau melirik potensi rumput laut ini. Optimalisasi upaya penggalian potensi sumber daya rumput laut di Indonesia perlu dipertimbangkan dalam rangka mendukung upaya pemecahan persoalan bangsa ini, khususnya menghadapi krisis ekonomi global dan meningkatkan kasus gizi buruk di Indonesia. Selanjutnya yaitu potensi rumput laut dalam bidang industri. Sejak tahun 2700 sebelum Masehi, rumput laut telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan manusia. Prancis, Normandia, dan Inggris pada abad 17 mulai merintis pemanfaatan rumput laut untuk pembuatan gelas. Pemanfaatan rumput laut secara ekonomis baru dimulai tahun 1670 di Cina dan Jepang, yaitu sebagai bahan obat-obatan, makanan tambahan, kosmetika, pakan ternak, dan pupuk organik. Pada tahun 2005 dilaporkan bahwa konsumsi rumput laut bagi masyarakat Cina, Jepang, dan Korea mencapai 2 miliar US dollar. Setiap hari, sekitar 168 spesies alga telah dikomersilkan di Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea. Di antaranya Porifera atau nori, Laminaria, kombu yang paling populer di Jepang. Contoh makanan yang terbuat dari rumput laut terkenal di Jepang adalah kombu. Kombu terbuat dari rumput laut jenis Laminaria sp yang termasuk golongan kelp. Salah satu contoh kelp di Indonesia adalah Sargassum sp. Pada awal 1980, perkembangan permintaan rumput laut di dunia meningkat seiring dengan peningkatan pemakaian rumput laut untuk berbagai keperluan antara lain di bidang industri, makanan, tekstil, kertas, cat, kosmetika, dan farmasi, yaitu obat-obatan. Di Indonesia, pemanfaatan rumput laut untuk industri dimulai untuk industri agar-agar, gelidium, dan gracilaria. Kemudian untuk industri kerajinan, eczema, serta untuk industri alginat, sargassum. Yang selanjutnya yaitu kandungan rumput laut yang telah dimanfaatkan dalam industri. Yang satu yaitu ada agar-agar, merupakan produk utama yang dihasilkan dari rumput laut, terutama dari kelas Rhodophyceae seperti Gracilaria, Sargassum, dan Gelidium. Memiliki kemampuan membentuk lapisan gel atau film, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengemulsi, pengstabil, pembentukan gel, pensuspensi, pelapis, dan inhibitor. Pemanfaatan agar dalam bidang industri antara lain industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pakan ternak, keramik, cat, tekstil, kertas, fotografi. Dalam industri makanan, agar banyak dimanfaatkan pada industri es krim, keju, permen, jelly, dan susu coklat, serta pengalengan ikan dan daging. Agar juga banyak digunakan dalam bidang bioteknologi sebagai media pertumbuhan mikroba, jamur, yeast, dan mikroalga, serta rekomendasi DNA dan elektroporesis. Yang kedua yaitu pikokoloid, merupakan golongan polisakarida yang dihasilkan melalui ekstraksi rumput laut. Pikokoloid mampu membentuk gel sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengental dan stabilisator atau penstabil makanan. Pikokoloid juga dapat digunakan dalam industri farmasi dan kosmetika. Pikokoloid dimanfaatkan dalam industri susu, roti, kue, es krim, permen, bumbu salad, selai, bir, pengalengan ikan, juga industri farmasi seperti suspensi, salep, dan tablet.
Bikokoloid juga digunakan sebagai penstabil susu kocok dan mencegah terbentuknya kristal es pada es krim. Pada beberapa cairan obat, bikokoloid digunakan untuk meningkatkan viskositas dan menjaga suspensi padatan dan bahan penstabil pasta. Yang ketiga yaitu karagenan bahan mentah. Yang terpenting untuk produksi karagenan adalah karagenat dan derivatnya, turunan, seperti Chondrus crispus dan berbagai macam spesies Gigartina, khususnya Gigartina stellata dan juga Echema serta spesies Hyphaea. Selain itu, sumber bahan mentah lainnya adalah Chondroscoccus hornemani, Halimenia penusta, Laurencia papillosa, Sarconema filiforme, dan Endocladia. Giledium tertentu, Gymnongongrus, Rhodoglossum, Rhizoella, Yatabella spesies, dan rumput laut merah lainnya. Karagenan seringkali digunakan dalam industri farmasi sebagai pengemulsi, sebagai contoh dalam emulsi minyak hati, sebagai larutan granulasi dan pengikat, sebagai contoh tablet, elixir, sirup, dan lain-lain. Rumput laut sebagai bahan biodiesel. Pemanfaatan alga sebagai biodiesel sebetulnya menjawab pertentangan dua kutub dalam memanfaatkan biodiesel yang berasal dari tanaman daratan, yaitu kutub yang berorientasi pada penggunaan lahan untuk pangan dan kutub yang cenderung mengkonversi lahan untuk bahan baku biodiesel dari tanaman sebagai energi terbarukan. Keberadaan rumput laut sebagai sumber energi alternatif tidak akan mengganggu pemanfaatan lahan daratan. Kegunaan rumput laut sangat luas dan dekat sekali dengan kehidupan manusia. Pemanfaatan rumput laut dalam bidang kesehatan. Yang ke-1 yaitu polisakarida dan serat. Rumput laut mengandung sejumlah besar polisakarida. Polisakarida tersebut antara lain alginat dari rumput laut coklat, karagenan dan agar dari rumput laut merah, dan beberapa polisakarida minor lainnya yang ditemukan pada rumput laut hijau. Kebanyakan dari polisakarida tersebut, bila bertemu dengan bakteri di dalam usus manusia, tidak dicerna oleh manusia, sehingga dapat berfungsi sebagai serat. Kandungan polisakarida yang terdapat di dalam rumput laut berperan dalam menurunkan kadar lipid di dalam darah dan tingkat kolesterol, serta memperlancar sistem pencernaan makanan. Komponen polisakarida dan serat juga mengatur asupan gula di dalam tubuh, sehingga mampu mengendalikan tubuh dari penyakit diabetes. Beberapa polisakarida rumput laut seperti fukoidan juga menunjukkan beberapa aktivitas biologis lain yang sangat penting bagi dunia kesehatan, yaitu aktivitas tersebut seperti antitrombotik, antikoagulan, antikanker, antiproliferatif, anti pembelahan sel secara tak terkendali, antivirus, dan antiinflamatori yaitu anti peradangan. Yang kedua yaitu mineral, kandungan mineral. Dua mineral utama yang terkandung pada sebagian besar rumput laut adalah iodin dan kalsium. Kandungan mineral seperti yang telah disebutkan di atas memberikan efek yang sangat baik bagi kesehatan. Iodin misalnya, secara tradisional telah digunakan untuk mengobati penyakit gondok. Iodin mampu mengendalikan hormon tiroid, yaitu hormon yang berperan dalam pembentukan gondok. Konsumsi rumput laut sangat berguna bagi ibu yang sedang hamil, para remaja, dan orang lanjut usia yang kemungkinan dapat terkena risiko kekurangan atau defisiensi kalsium. Yang ketiga yaitu protein, kandungan protein. Kadar ini lebih besar bila dibandingkan dengan kandungan protein yang ada di sayuran yang kaya protein seperti kacang, kedelai yang mempunyai kandungan protein sekitar 35% berat krim. Yang keempat yaitu lipid dan asam lemak. Asam lemak omega 3 dan 6 berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit seperti penyempitan pembuluh darah, penyakit tulang, dan diabetes. Asam alpha-linoleat omega 3 banyak terkandung dalam rumput laut hijau, sedangkan rumput laut merah dan coklat banyak mengandung asam lemak dengan 20 atom karbon seperti asam eicosapentaenoat dan asam arachidonat.
Kedua asam lemak tersebut berperan dalam mencegah inflamatori peradangan dan penyempitan pembuluh darah. Yang kelima yaitu vitamin. Rumput laut dapat dijadikan salah satu sumber vitamin B, yaitu vitamin B12 yang secara khusus bermanfaat untuk pengobatan atau penundaan efek penuaan anti-aging, chronic fatigue syndrome, CFS, dan anemia. Sumber vitamin C yang sangat bermanfaat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan aktivitas penyerapan usus terhadap zat besi, pengendalian pembentukan jaringan dan matriks tulang, dan juga berperan sebagai antioksidan dalam penangkapan radikal bebas dan regenerasi vitamin E. Vitamin E mampu menghambat oksidasi low density lipoprotein LDL atau kolesterol buruk yang dapat memicu penyakit jantung koroner. Yang keenam yaitu polifenol. Polifenol dalam rumput laut memiliki aktivitas antioksidan sehingga mampu mencegah berbagai penyakit degeneratif maupun penyakit karena tekanan oksidatif. Di antaranya kanker, penuaan, dan penyempitan pembuluh darah. Polifenol juga terbukti memiliki aktivitas antibakteri sehingga dapat dijadikan alternatif bahan antibiotik. Saya Winda Dewi Lestari, NPM 192154039 akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh penelitian dari implementasi rumput laut di bidang kesehatan. Contoh penelitian yang pertama yaitu terjadi di Bali bersangkutan dengan penyakit kolesterol. Di Bali sendiri terdapat berbagai jenis rumput laut yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, baik digunakan sebagai sayuran, agar, dan lain sebagainya. Contoh rumput laut yang sering digunakan yaitu Caulerpa sp dengan nama daerah bulung boni, Gracilaria sp dengan nama daerah bulung sangu, dan dari jenis Echema spinosum. Akan tetapi belum pernah diteliti aktivitas antioksidan dari jenis rumput laut ini serta bagaimana potensinya dalam menurunkan kadar kolesterol darah dan profilipid lainnya. Pada penelitian tahun kedua, dilakukan pemeriksaan terhadap kadar kolesterol total, HDL, LDL, dan kadar trigliserida plasma yang dilakukan melalui tikus Wistar hiperkolesterolemia yang dengan menggunakan metode pemberian rumput laut Caulerpa sp, Gracilaria sp, dan Echema spinosum yang dengan dosis berbeda. Yang pertama yaitu dosisnya 1 gram per 100 gram bebek tikus per hari dan 1,5 gram per 100 gram bebek tikus per hari, dan lama pemberian dosis tersebut yaitu selama 30 hari. Selanjutnya yaitu penelitian menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, dari penelitian ini juga perlakuannya itu terdiri dari dua kelompok, yaitu kontrol negatif, di mana pemberian makanannya itu biasa saja, seperti makanan standar pada umumnya. Dan yang kedua yaitu kelompok kontrol positif, di mana perlakuannya itu diberikan makanan yang tinggi kolesterol. Nah, adapun kelompok perlakuan yang diberikan makanan tinggi kolesterol dengan tepung rumput laut, contohnya yaitu Caulerpa sp dengan dua dosis yang berbeda seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu yang pertama 1 gram per 100 gram bebek tikus per hari, dan yang kedua yaitu 1,5 gram per 100 gram bebek tikus per hari. Juga selanjutnya yaitu kelompok perlakuan yang diberikan makanan tinggi kolesterol dengan tepung rumput laut jenis Gracilaria. Ini pun sama seperti yang ada di atas tadi, yaitu 1 gram per 100 gram bebek tikus per hari dan juga 1,5 gram per 100 bebek tikus per harinya. Yang ketiga yaitu kelompok perlakuan yang diberikan makanan tinggi kolesterol dengan tepung rumput laut jenis Echema spinosum yang diberikan dua dosis berbeda, yaitu 1 gram per 100 bebek tikus per hari dan juga 1,5 gram per 100 gram bebek tikus per hari. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kadar kolesterol total, low density lipoprotein, dan trigliserida plasma yang dilakukan terhadap tikus Wistar hiperkolesterolemia yang diberikan rumput laut ketiga jenis yang tadi disebutkan, yaitu
Caulerpa sp, Gracilaria sp, dan Echemus spinosum dengan dosis 1 gram per 100 gram bebek tikus per hari maupun 1,5 gram per 100 gram bebek tikus per hari itu lebih rendah secara bermakna, sedangkan kadar HDL plasma lebih tinggi secara bermakna dibandingkan dengan tanpa pemberian tepung rumput laut. Tepung rumput laut Caulerpa sp dengan dosis 1 gram per 100 gram bebek tikus per hari sangat efektif dapat menurunkan kadar kolesterol total plasma, low density lipoprotein, trigliserida, dan dapat meningkatkan kadar high density lipoprotein. Penggunaan senyawa antioksidan akhir-akhir ini berkembang dengan pesat, baik untuk makanan maupun pengobatan. Penggunaan sebagai obat makin berkembang seiring dengan makin bertambahnya pengetahuan tentang bagaimana aktivitas radikal bebas terhadap beberapa penyakit degenerasi seperti penyakit jantung dan kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beta-karoten dapat menurunkan kadar kolesterol darah secara signifikan, mengatur metabolisme kolesterol, dan mencegah aterosklerosis. Informasi ini kami ambil dari sumber yaitu Mason 2016. Berbagai kajian dan studi tentang antioksidan masih perlu dilakukan karena mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi kesehatan. Bahan-bahan alam dari laut seperti tumbuhan makroalga ini perlu dieksplorasi karena kandungan bioaktifnya terutama antioksidan belum secara tuntas dieksplorasi. Sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan dari alam laut Indonesia ini dilakukan penelitian pada rumput laut, di mana rumput laut merupakan sumber makanan yang mengandung kandungan nutrisi yang sangat potensial seperti beta-karoten, terus ada vitamin, enzim, asam lemak, karbohidrat, mineral, pigmen, dan faktor pertumbuhan esensial lainnya. Lalu, contoh penelitian yang kedua yaitu mengenai penyakit diabetes. Kami mengambil suatu jurnal penelitian dengan berjudulkan Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Rumput Laut Coklat atau Sargassum sp terhadap penurunan kadar glukosa darah pada mencit, yaitu mus musculus yang diinduksikan alloxan. Meningkatnya prevalensi dari penderita diabetes mellitus dari tahun ke tahun ini menunjukkan perlunya perhatian yang serius. Penanganan kuratif dari penyakit diabetes mellitus terlebih dahulu dilakukan secara non-farmakologis, yaitu dengan diet dan olahraga untuk mencapai target glukosa darah yang diinginkan. Maka tindakan kuratif diabetes mellitus dapat dibantu dengan pengobatan farmakologi, tergantung dari tipe diabetes mellitusnya. Nah, kami mengambil informasi dari Nur Rahmani 2011. Dengan meninjau banyaknya efek samping yang ditimbulkan dan tidak diharapkan oleh sebagian besar penderita, maka dari itu, sebagian besar penderita mulai menarik atau melirik pengobatan alternatif lain dengan memanfaatkan bahan alam atau dengan tanaman untuk menurunkan konsentrasi dari glukosa itu sendiri. Selain itu, keuntungan dengan menggunakan bahan alam atau tanaman ini yaitu mudah didapat, biayanya yang murah, dan juga mudah dipraktikkan. Saat ini banyak informasi tentang kebenaran tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Beberapa tanaman tradisional ternyata secara ilmiah terbukti khasiatnya. Salah satu tanaman yang sejak dulu dimanfaatkan sebagai obat adalah rumput laut. Dari literatur Cina kuno, yaitu Sang Ceka dan Chang CF mencatat sekitar 32 jenis rumput laut yang tumbuh di perairan Cina dimanfaatkan sebagai obat dalam bentuk herbal medicine. Nah, di Indonesia pun masyarakat pesisir itu sudah sejak lama menggunakan beberapa jenis rumput laut untuk tujuan pengobatan, meskipun memang tidak tercatat dalam literatur obat tradisional itu sendiri. Nah, salah satu rumput laut yang sering digunakan yaitu rumput laut coklat atau Sargassum sp. Di sana memiliki kandungan seperti karbohidrat, protein, sedikit lemak, abu yang sebagian besar merupakan senyawa garam natrium dan kalium. Juga dalam Sargassum sp ini terdapat vitamin, beta-karoten,
natrium, zat besi, dan yodium yang dapat bermanfaat sebagai obat seperti anti-diabetes, analgetik, antiinflamasi, antipiretik, dan penyakit saluran kencing. Nah, pada sargasum sp ini juga kaya akan senyawa bioaktif seperti alginat fukosantin dan polotanin atau senyawa fenol yang khas pada alga coklat. Keberadaan senyawa polifenol dalam rumput laut coklat ini diketahui banyak berperan dalam kesehatan, salah satunya sebagai antidiabetes atau antihiperglikemik. Senyawa ini berkemampuan menghambat penyebaran glukosa oleh saluran pencernaan, mendorong sekresi dan mengaktifkan insulin dalam tubuh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ekstrak rumput laut coklat sargasum sp terhadap penurunan kadar glukosa darah pada mencit atau mus musculus yang diinduksi aloksan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ekstrak etanol rumput laut coklat atau sargasum sp ini pada konsentrasi 2,5% B/V menunjukkan adanya pengaruh yang optimal terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit atau mus musculus yang diinduksi aloksan. Perlu dilakukan pengujian pengaruh pemberian dari ekstrak etanol rumput laut coklat sargasum sp terhadap penurunan kadar glukosa darah. Untuk lebih lanjutnya lagi, untuk mengetahui dosis rumput laut yang paling baik sebagai antidiabetik dan melakukan penelitian lanjutan, kombinasi ekstrak rumput laut coklat dengan daun kersen untuk melihat bagaimana penurunan kadar glukosa darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana, NPM 192154013. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioentrepreneur dari alga, termasuk alga coklat dan alga merah. Yuk simak penjelasannya. Fitokimia metabolit sekunder alga coklat Padina australis dari Kepulauan Poteran, Madura. Judul ini diambil dari sebuah jurnal, yaitu Screening Fitokimia Metabolit Sekunder Alga Coklat Padina australis dari Kepulauan Poteran, Madura, Phytochemical Screening of Secondary Metabolit Padina australis from Poteran Island, Madura. Nah, alga coklat Padina australis merupakan tanaman laut yang sangat melimpah di perairan Indonesia, terutama Pulau Madura. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan screening fitokimia metabolit sekunder yang terdapat dalam Padina australis. Alga coklat dikenal sebagai penghasil bioaktif seperti alginat, karagenan, dan agar yang dapat dimanfaatkan dalam dunia kefarmasian. Screening fitokimia yang dilakukan pada sampel ekstrak etanol 96% Padina australis menunjukkan bahwa Padina australis mengandung metabolit sekunder alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, tanin, dan saponin. Alga telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai sumber makanan dengan cara mengkonsumsinya secara langsung dan diproses menjadi berbagai pangan olahan. Alga ini memiliki bentuk lembaran atau filamen yang lebar yang berwarna coklat transparan. Makroalga Phaeophyta merupakan sumber potensial senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi pengembangan industri farmasi sebagai antibakteri, antioksidan, dan masih banyak lagi manfaatnya di dunia kesehatan. Hasil penelitian uji fitokimia dengan ekstrak aseton diperoleh bahwa Padina australis mengandung senyawa steroid, terpenoid, polifenol, dan saponin yang berpotensi sebagai antibakteri. Nah, Padina australis termasuk ke dalam alga yang memiliki ukuran besar dan mudah dilihat dengan mata biasa. Bentuknya seperti kipas. Dalam perkembangbiakannya, bagian talus sering terkoyak dalam bentuk klaster atau kelompok.
Selanjutnya ada implementasi teknologi alga sebagai sumber bahan makanan potensial untuk peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. Seperti yang kita ketahui, komponen nutrien alga sangat mengagumkan. Alga dari divisi Chlorophyta, Rhodophyta, dan Phaeophyta atau yang biasa disebut dengan rumput laut memiliki potensi nutrien yang luar biasa. Mereka memiliki komposisi makronutrien dan mikronutrien yang jauh lebih lengkap dibandingkan bahan makanan dari tumbuhan tingkat tinggi. Alga mengandung keseluruhan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Karakteristik ini sangat luar biasa, mengingat tak ada bahan makanan lain yang memiliki kandungan asam amino esensial selengkap ini. Bukan hanya komponen asam aminonya saja, namun juga konsentrasi protein dalam tubuh makroalga pun juga sangat berpotensi. Alga juga mengandung kandungan asam lemak yang baik, termasuk omega 3 dan omega 6. Selain itu, makroalga juga mengandung banyak karbohidrat baik yang sederhana maupun yang kompleks, yang turut membantu penyuplaian energi bagi tubuh. Selain makronutriennya, kandungan mikronutrien makroalga juga amat menakjubkan. Makroalga mengandung berbagai vitamin, polifenol, dan lebih dari 60 unsur makro dan mikro, termasuk kalium, klorin, kalsium, natrium, sulfur, nitrogen, magnesium, besi, dan lain-lain. Nah, gabungan dari keseluruhan kandungan nutrien ini menjadikan makroalga sebagai bahan makanan alternatif yang luar biasa berpotensi untuk menghasilkan makanan masa depan yang lebih sehat. Selanjutnya, membantu mengurangi global warming dan kerusakan lingkungan sebagai makhluk autotrof. Seperti yang kita ketahui, udara saat ini yang sudah dipenuhi dengan gas karbon dioksida dapat dengan mudah didaur ulang oleh proses alami yang dilakukan rumput laut. Selain itu, rumput laut atau makroalga memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan tanaman darat. Pertama, mereka tidak membutuhkan air bersih, bahkan mereka tumbuh di air dengan salinitas tinggi. Oleh sebab itu, pembiakannya tidak akan menghabiskan cadangan air seperti tanaman pada umumnya. Yang kedua, mereka tidak membutuhkan tanah untuk tumbuh. Hal ini berarti tak akan ada proses pembukaan lahan hutan untuk budidaya alga, sehingga kita dapat menyelamatkan hutan di bumi, tak seperti tanaman lainnya. Yang ketiga, mereka tidak membutuhkan pupuk dan bahan kimia lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan. Dari pemaparan ini dapat kita lihat seberapa besar potensi lingkungan yang dibawa rumput laut atau makroalga, sehingga harus mulai dipertimbangkan untuk menggantikan pertanian darat dalam hal pemasokan bahan pangan. Selanjutnya, strategi implementasi pemanfaatan alga di masyarakat pesisir. Alga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Hal ini dikarenakan makroalga memiliki kandungan beta-karoten, klorofila dengan kandungan tinggi dan juga mengandung zat esensial CGF yang tersusun dari glukoprotein yang berperan dalam penyembuhan tumor, protein, lemak, serta vitamin B, C, dan lainnya yang dapat diabsorpsi tubuh manusia dengan baik. Kemudian, manfaat alga merah sebagai sumber obat dari bahan alam. Alga merah merupakan jenis alga yang lebih banyak memiliki aktivitas biologi dibandingkan dengan jenis alga lainnya. Senyawa-senyawa kimia yang ada pada alga merah didominasi dari famili Rhodomelaceae. Alga merah merupakan sumber pembentuk utama halogenat kompound seperti laurenterol, halomon, kalikladol, dan senyawa lainnya. Halogenat kompound memiliki beragam aktivitas seperti antibakteri, antifungi,
antiinflamasi, iktiotoksik, sitotoksik, dan insektisida. Selain itu, alga merah juga mengandung terpenoid, poliester, acetogenin, beberapa asam amino, sikimat, serta derivat asam nukleat dan asetat. Selanjutnya, manfaat dan kegunaan lain dari makroalga. Yang pertama ada alga laut sebagai sumber senyawa alginat. Alginat merupakan komponen dari dinding sel alga yang banyak dijumpai pada alga coklat Phaeophycota. Senyawa ini merupakan heteropolisakarida dari hasil pembentukan rantai monomer asam manoronat dan asam glunorat. Kandungan alginat dalam alga tergantung pada jenis alganya. Pemanfaatan senyawa alginat di dunia industri telah banyak dilakukan, seperti natrium alginat yang dimanfaatkan oleh industri tekstil untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan industri, serta kalsium alginat digunakan dalam pembuatan obat-obatan. Senyawa alginat juga banyak digunakan dalam produk susu dan makanan yang dibekukan untuk mencegah pembentukan kristal es. Dalam industri farmasi, alginat digunakan sebagai bahan pembuatan pelapis kapsul dan tablet. Alginat juga digunakan dalam pembuatan bahan biomaterial untuk teknik pengobatan seperti microencapsulation dan transplantasi sel. Yang kedua, alga laut sebagai adsorben logam berat. Pemanfaatan sistem adsorpsi untuk pengambilan logam-logam berat dari perairan telah banyak dilakukan. Beberapa spesies alga telah ditemukan mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk mengadsorpsi ion-ion logam, baik dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk sel mati atau biomasa. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa gugus fungsi yang terdapat dalam alga mampu melakukan pengikatan dengan ion logam. Yang ketiga, alga laut sebagai sumber senyawa bioaktif. Alga hijau, alga merah, ataupun alga coklat merupakan sumber potensial senyawa bioaktif yang sangat bermanfaat bagi pengembangan industri farmasi. Misalnya, sebagai antibakteri, antitumor, anti kanker, sebagai repellent agent, serta dalam industri agrokimia yaitu sebagai antibakteri, antipidan, antifouling, antiinflamasi, fungisida, dan herbisida. Kemampuan alga untuk memproduksi metabolit sekunder terhalogenasi yang bersifat sebagai senyawa bioaktif dimungkinkan terjadi karena kondisi lingkungan hidup alga yang ekstrim, seperti salinitas yang tinggi, atau sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari ancaman predator. Sekitar 500 produk alami yang berasal dari rumput laut sudah diidentifikasi dan presentasi terbesar merupakan senyawa bioaktif yang merupakan hasil metabolisme sekunder. Berlainan dengan alga merah, alga coklat tidak menghasilkan senyawa metabolit berhalogen. Alga coklat umumnya menghasilkan senyawa kompleks diterpenoid dan senyawa campuran terpenoid aromatik yang mempunyai aktivitas biologis sebagai antibiotik. Alga biru hijau diketahui memproduksi senyawa non-terpenoid dan banyak diantaranya bersifat toksik serta mengandung halogen terutama senyawa klorin. Yang keempat ada alga laut sebagai penghasil bioetanol dan biodiesel. Meskipun masih dalam tahap riset yang mendalam, potensi alga laut sebagai penghasil bioetanol dan biodiesel sangat menjanjikan di masa mendatang. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada mentargetkan mulai tahun 2025 bahan bakar hayati atau biofuel bisa diproduksi dari budidaya cepat mikroalga yang tumbuh di perairan tawar atau asin. Keuntungan lebih yang dapat diperoleh adalah tidak membutuhkan traktor seperti di darat, tanpa penyemayan benih,
Gas CO2 yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan panen yang terus-menerus dengan waktu tanam alga yang hanya 1 minggu. Kemudian yang terakhir, ada alga laut sebagai pupuk organik. Kandungan kimiawi yang terdapat dalam alga laut merupakan nutrien yang sangat penting bagi semua makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan. Karena itu, alga laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber alternatif pengganti pupuk-pupuk pertanian. Alga dapat digunakan sebagai pupuk organik karena mengandung bahan-bahan mineral seperti potasium dan hormon seperti auksin dan sitokinin yang dapat meningkatkan daya tumbuh tanaman untuk tumbuh, berbunga, dan berbuah. Pemanfaatan alga sebagai pupuk organik didukung pula oleh adanya sifat hidrokoloid pada alga laut yang dapat dimanfaatkan untuk penyerapan air atau daya serap yang tinggi dan menjadi substrat yang baik untuk mikroorganisme tanah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.